Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Selamat pagi, aku Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Yes. Gila, karena kita udah pakai baju timnas berdua, ya kan? Udah pasti Udah karena kompak kita, banget ya. karena kita mempersiapkan diri untuk nonton nih. Tanggal Betul. 20 hari ini ya kan, timnas Indonesia melawan timnas dari Australia dan Betul. mudah-mudahan ini menjadi momentum yang bagus ya untuk Amin, timnas amin. Indonesia ya. Masih Amin, bersama Om Bur pastinya. Yes. Kalau ngomongin bola udah pasti sama beliau ya kan, bukan nama yang lain. Iya sih. Bisa gitu ada tagline-nya gitu. Ada tagline-nya gitu ya, ngomongin bola Bur aja gitu. Dan gini gimana Om, kira-kira soal apa ya, persiapan, terus kemudian memang kan waktunya nggak banyak ya. Wah, mepet banget Mepet ya. banget dari hari Senin kemarin ya, Benar, baru benar. datang satu-satu Iya. pemain-pemain kita yang dari luar negeri Benar, juga. benar. Dan ini juga menjelang tanding nih ya. Nah ini juga waktunya juga paling cuma 2-3 hari berarti ya. Mepet banget. Mepet banget ya. Jadi kan, apakah ini bisa padu gitu di Nah, lapangan atau gimana itu sih dia Om? makanya karena jadi kan pemain tuh rata-rata pada baru berangkat di hari Minggu ya. Ya, Kan baru berangkat pemain-pemain dari yang, Minggu, benar. yang main di Liga 1 baru berangkat di hari Minggu tanggal 16 dan tiba hari Senin pagi tanggal 17 Iya. Maret. Sedangkan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri itu datangnya dibagi dalam beberapa gelombang kan. Karena kan mereka berangkat sesuai dengan match terakhir di klubnya masing-masing. Iya. Jadi itu yang paling akhir datang Martin Paes ya, nyampe di hari Selasa. Hari Selasa. Jadi setelah itu Dia dari Amerika ya? dari soalnya Amerika, ya? jadi kan penerbangannya Jauh. lebih dari 30 jam kan. Buset. 30 Karena kayak jam. ngitarin bumi, ngitarin bumi dia. Iya, Terus dia juga ngitarin bumi. ada Jaijes juga yang baru nyampe di hari yang sama, di hari Selasa. Di luar itu mayoritas pemain nyampe di hari Senin pagi. Termasuk rombongan dari Inggris tuh ada Marcelino, ada Ole dan ada Nathan. Jadi kalau saya melihatnya sih mepetnya waktu persiapan ini memang ya sebenarnya mungkin udah diantisipasi ya oleh staf pelatihan Patrick Kluivert. Yang pasti kan mereka udah punya tim pelatih yang solid kan. Minggu lalu tuh PSSI sudah mengumumkan daftar lengkap staf pelatih timnas Indonesia di luar asisten pelatih lokal yang memang belum belum diputuskan, diputuskan ya. Pokoknya kan ya. kan ada 12 staf pelatih, ada Alex Pastur, ada Danny Lanzat, ada Gerard Van den Berg itu sebagai asisten pelatih. Katanya dia juga mau melatih U23 ya? Nah iya, Gerard Van den Berg itu statusnya pegang 2 jabatan nih kan. Pelatih timnas Indonesia U23 dan asisten pelatih timnas Indonesia senior. Jadi selain itu juga selain asisten pelatih ada beberapa fisioterapi, ada video analis juga. Nah fisioterapis ini yang paling menarik nih. Mr. Leo Telt ini pernah menjadi fisioterapis tim-tim Eropa, tim top ya, salah satu AC Milan. Oh iya? Nah jadi kehadiran dia nih diharapkan bisa ningkatin stamina pemain ataupun kalau amit-amit ada yang cedera yang nggak lama. Maksudnya nggak butuh waktu lama ya. Ya, jadi di luar staf pelatih ini, pokoknya staf pelatih ini bakal meramu bagaimana mempercepat proses adaptasi ya, karena kan mepet banget ya Om Mepet Andri. banget, iya pasti. Jadi kan main di hari ini, di hari Kamis, sedangkan pemain baru kumpul semua tuh dari Selasa. Jadi persiapan kan cuma ya bisa dibilang Rabu doang. Iya. cuma 1 hari. Nah, Satu jadi hari, bener. dalam 1 hari itu tuh Coach Patrick Kluivert mencari 23 nama pemain nih untuk dimasukkan ke daftar susunan pemain. Jadi kan yang di bawah ada 29, nanti 6 diantara dicoret dan 6 nama itu harus rela duduk di tribun stadion nanti. Jadi cuma 23 yang masuk daftar susunan pemain. Nah itu bakal termasuk pemain cadangan ya. termasuk pemain cadangan. Jadi Coach Patrick tuh bakal ngumumin 23 pemain itu sebenarnya mungkin dia udah pegang namanya di hari Rabu di tanggal. Iya. Tapi mungkin baru diumumin di publik tuh kayaknya menjelang pertandingan. Beberapa jam sebelum pertandingan ya. Atau kan biasa DSP itu daftar susunan pemain dirilis H-1 sebelum pertandingan. H-1 jam sebelum pertandingan. Iya. Jadi melihat mepetnya persiapan ini sih saya melihat mungkin Patrick Kluivert tuh masih mempertahankan pola formasi yang dipakai Sintayong. Entah itu 3-4-1-2 atau 3-4-3 karena kan dengan 3 back ya. Dengan 3 back. Nah, kebetulan juga beberapa pemain timnas kita familiar dengan formasi ini kan. Jaijes di Venezia rutin juga main 3-4-3, terus juga Rizky Ridho juga di Persija Jakarta kan jadi back tengah sebelah kiri dengan pola yang sama. Ditambah lagi asisten pelatih Alex Pastur ini
sangat identik dengan pola 3 back. Iya. Jadi kalaupun Kluivert itu dikenal sebagai pelatih yang Dengan 4 back suka ya. 4 back, 4-3-3, tapi ada Alex Pastoor yang bisa memberikan warna tersendiri Tapi atau banyak pengamat juga yang bilang bahwa itu hanya soal susunan pemain ya. nah bisa juga. Tapi sesungguhnya sebenarnya ini pemain yang punya posisi-posisi yang berbeda nih. Nah, betul. Punya kemampuan untuk bermain di posisi yang berbeda. Ya. Benar-benar. Kayak Dan James misalnya, dia bisa jadi back, bisa jadi juga sayap gitu kan, ya, kayak gitu-gitu ya Om. Iya, itu dia. Eliano juga kayak gitu, juga, jadi ya back kan. juga, Makanya pemain-pemain juga. kita susah ditebak sebenarnya ya. Ini pemain main di mana sih sebenarnya gitu ya? Di mana aja bisa. Di mana aja nih, bisa ya. Kayak gitu Kevin Dix kan dia di Kevin Dix Copenhagen tuh. mungkin musim ini lebih banyak main di back tengah Back kan. tengah. Kadang main di full back kanan atau full back kiri. Tapi pada faktanya dia juga pernah sering juga main di winger kanan. Di awal-awal dibeli Copenhagen tuh di tahun 2021 dia kalau yang saya lihat tuh datanya dia pernah 3 kali jadi winger kanan. Dan uniknya nih Kevin Dix ini dari 29 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert, dia yang paling golin paling banyak musim ini. Maksudnya di level klub ya. Di level klub. Kan unik kan back dia back unik, tapi golnya paling banyak. Sebenarnya kalau kita lihat statistik nggak heran karena dia eksekutor penalti Copenhagen kan. Jadi dari 11 penalti Copenhagen ini dapat musim ini, 10 diantaranya dari dia. Dapat dari dia. Jadi dia paling banyak 10 gol. Terus sebenarnya ada Egy sih yang golin 11, cuma karena nggak dibawa karena cedera. Iya, kan. Egy cedera. Jadi di bawah Kevin Dix ada Septian Bagaskara dengan 7 gol, selanjutnya ada Hoki, ada Ramadan yang Ramadan Sananta di kisaran 4 dan 3 gol. Jadi sih kalau saya melihat sebenarnya susunan formasinya. Nah, ini susunan formasinya ya. Ini alternatifnya bisa 4-3-3 dengan yang mungkin pilihan utamanya Patrick Kluivert atau pola alternatifnya 3-4-3 atau 3-4-1-2. Tapi di sini Emil Audero nih kayaknya nih. Nah, ini tapi menarik nih. Menarik, benar. Nanti kita lihat nih siapa nih. Karena mungkin tadi Om, karena 30 jam terbang ya. Bisa jadi. Iya, kan? Recovery-nya butuh ya. Butuh waktu lama. Butuh waktu lama, benar-benar. Jadi ya ada potensi juga Emil dipilih karena kan kalau dibilang mungkin kalau chemistry mungkin Martin Paes paling oke ya ketimbang dengan personil lain. Karena kan sudah gabung timnas di bulan September. Tapi kalau bicara jam terbang kan memang nggak bisa dipungkiri Emil Audero lebih oke ketimbang Martin Paes kan. Emil berapa tahun di Sampdoria, dia 4 musim jadi kiper utama klub Serie A. Terus juga pernah jadi kiper pelapis Inter Milan, tim yang jadi Scudetto musim lalu kan. Terus juga pernah jadi pelapisnya Buffon juga di Juventus kan. Ngerasain 3 Scudetto jadi Juventus walaupun status jadi kiper cadangan. Jadi secara pengalaman sih Emil Audero emang paling oke lah ya. Terus juga di lini pertahanan ada Jay Ijes juga yang mana penyerang-penyerang Serie A kalau di man to man marking sama dia tuh jarang bisa lepas kan. Jarang ada yang lolos. Semalam Lukaku kan. Terbaru Lukaku semalam beberapa hari lalu lawan Napoli, Venezia lawan Napoli, skornya 0-0. Sebenarnya kalau dilihat Venezia secara sistem pertahanan bagus, cuma daya gedornya kurang. Jadi imbasnya begitu masih di zona degradasi nggak masuk nih. Pokoknya kita nggak mau nyalain Jay Ijes. Nggak mau nyalain Jay Ijes ya. Benar. Terus juga ada Messi Ilgers kan. Messi Ilgers karena statusnya pemain termahal di timnas Indonesia. Yang mana harganya sampai 9 juta euro. Itu di deretan belakang ada Kevin Dix dan Calvin Salah nih, Ragnar masih ada di sini. Nah iya ya. Kena ini ya, kena akumulasi ya. benar. Ini bisa diganti. Sebenarnya formasi lawan Bahrain sebenarnya bisa ini. Iya kan. Lawan antara Australia nanti ini hari ini dengan Bahrain itu berarti anak-anak Indonesia atau tim timnas Indonesia ini nggak balik lagi ke negaranya kan ya? Enggak langsung. Masih tetap kan langsung kan? Langsung jadi rencananya lawan Australia kan di hari Kamis ya, Kamis malam waktu setempat kan, jam 8 malam waktu setempat. Mereka bermalam lagi di Australia dan baru berangkat di Jumat pagi. Itu menggunakan pesawat charter. Jadi Pak Erick Thohir itu benar-benar concern banget untuk kepada stamina atau fisik pemain timnas Indonesia. Jadi setelah match lawan Australia itu mereka nggak mesti pakai pesawat komersil. Jadi kalau mereka berangkat dari negara masing-masing pakai pesawat komersil tuh kan, maksudnya pisah-pisah. Nah, nanti mereka pakai pesawat charter. Bareng semua 29 pemain timnas Indonesia itu ke Bahrain, ke GBK, ke Bahrain, ke Jakarta GBK, maksudnya karena mainnya di GBK. Karena kita main kan. ini ya, main di kandang, home ya, di home, betul. Berarti langsung gitu kan? Langsung. Ya mungkin itu juga tadi solusi kalau tadi ya, kalau kita lihat formasi yang tadi ya, itu Emil Audero bisa dimainin di pertandingan awal, Martin Paes mungkin dimainkan pada saat Bahrain, dengan Bahrain ya. Atau mungkin sebaliknya. Karena
Kalau dibilang recovery itu Martin Paes juga bisa oke banget tuh di bulan Oktober juga kasusnya sama tuh, mepet dia mepet banget terbangnya. Udah gitu kayaknya baru sembuh cedera tangan kalau Nah, nggak salah. benar kan? di bulan Langsung, Oktober itu yang cedera di lanjutan MLS dan makanya itu pas lawan Bahrain, lawan siapa setelah itu China ya. Iya. Martin Paes emang oke, cuma kayak dia kayak masih agak takut sih sebenarnya ya. Iya. Nggak terlalu lepas ya kan. Nah, masih worry lah dengan cederanya ya. Nah, baru di bulan depannya tuh di bulan November dia tampil oke kan pas kita lawan Arab yang nepis tendangan Mohamed Kano sampai kena mistar tuh kan. Jadi ya Martin sebenarnya secara kedalaman squad timnas Indonesia yang nggak bisa diraguin lah ya. Iya udah bagus. Karena di masing-masing posisi itu ada 2 sampai 3 pemain yang kualitasnya sama gitu. Selain di kiper juga ada di fullback kiri kan sampai banyak banget. Itu Kluivert kalau mau nyoret sebenarnya bingung juga karena pemain-pemain ini bisa main di beberapa posisi kan. Iya. Kayak Verdong bisa main di back tengah sebelah kiri ya kan. Yang tadi saya bilang itu yang kayak jadi sebenarnya masalah formasi itu hanya sekedar formasi gitu. Nanti ke depan di lapangan itu mereka bisa bergerak mana-mana. Bisa viral ya kan? Ya kan? Kayak Marcelino kalau kita ngelihat saat lawan Arab Saudi dia nggak main sebagai winger kiri kan. Iya. Tapi pada faktanya dia lebih sering juga main di tengah tiba-tiba ada di kotak penalti, terus main di kanan. Jadi ya itulah maksudnya pemain-pemain yang diberi kebebasan dan ujung-ujungnya berefek positif terhadap timnas Indonesia gitu. Dan ini menurut Om Bur sendiri nih, nanti melawan Australia nih, ini kansnya gimana Om? Ya kalau kita lihat sih dengan materi pemain saat ini ya realistis kita bisa ngincer 1 poin ya. Walaupun secara ranking FIFA kita ketinggalan jauh kan. Kalau update di ranking FIFA saat ini Australia ada di peringkat 26, sedangkan timnas Indonesia di peringkat 131 dunia. Tapi kalau lihat materi pemain, ya kita nggak kalah kan. Nggak kalah. Kita bisa lihat dari transfer market juga kan, harga pemain lebih kita mahal. tuh jauh lebih mahal. Bahkan gabungan kita cuma butuh 5 pemain timnas Indonesia nih untuk ngalahin market value-nya Australia. Jadi gabungan dari Messilgers, Jay Ages, Calvin Verdong, Kevin Dix dan Emil Laudero itu sudah 24 juta euro. Sedangkan Australia cuma 23 juta euro dari 26 pemain. 26 pemain yang dibawa untuk tanding nih ya. Berarti ada kurang lebih 8 pemain yang sebenarnya nggak dimainin nih yang tadi. Itu dia. Yang tadi kita sempat ngobrol tuh sebelum acara. Jadi ada 8 pemain yang cedera kan, ada Harry Sotar nih. Harry Sotar itu tuh yang back jangkung tuh yang beberapa kali jadi momok Indonesia. Itu mahal ya? Mahal, itu 8 juta euro harganya, hampir sama dengan Messilgers. Makanya berkah banget sih ketiadaan Harry Sotar. Memang sih ada penggantinya ya. Cuma saya yakin kualitasnya masih di bawah Harry Sotar kan. Tapi banyak juga yang bilang kedalaman skuadnya Australia juga bagus. Bagus sih, bagus. Cuma makanya tapi nggak semewah. Kalau misalnya pemain full, mereka full ya kan. Secara kan timnas Australia strikernya juga itu kan garang banget tuh si Nestor Iran Kunda kan. Penyerang FC Grasshopper sekaligus maksudnya dia pemain Bayern Munchen kedua cuma tengah dipinjamkan ke Grasshopper. Jadi dengan ketiadaan dia tuh sebenarnya nguntungin banget. Jadi Indonesia cuma harus berhadapan dengan Kusini Yengi nih itu penyerang Portsmouth yang mana jumlah golnya kayak masih di bawah 2 gol ya di Liga 2 Inggris deh. Biasa lah ya. Biasa. Eja Ijas top skor seri aja mati sama dia. Gimana si Yengi kan belum golin baru dikit di bawah 2 apa. Sombong dikit boleh lah. Benar. Pede dikit boleh lah. Benar. Iya, karena kita juga intinya mensupport ya anak-anak Garuda ini supaya bisa berhasil menang, membawa harum nama bangsa ya. Amin. Nah, ini katanya mau ngobrol-ngobrol lagi nih nanti nih kita nih. Sama siapa sih Om? Kita kedatangan tuh mantan pemain timnas Indonesia ya. Siapa tuh? Coach Indrianto Nugroho. Legend lah ya. Legend. Mantan pemain jebolan Primavera ya kan, legendanya. Bareng Kurniawan ya? Bareng Kurniawan. Terus juga mantan legenda PSIS Semarang juga ya kan. Jadi ya expert lah ya buat ngomongin sepak bola. Nanti kita ngobrol sama dia ya. Siap. Untuk komentarin terkait soal jelang laga pertandingan antara Indonesia versus Australia. Jangan kemana-mana, Oke Zoners, tetap di Morning Zone.